Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Diani Ayu Pratiwi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Kebinekaan 9 tentang seni tari tradisional Banjar. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mempunyai banyak keunikan tersendiri berupa contoh seni budaya Indonesia. Selain wisata alam yang disuguhkannya dan berbagai macam jenis wisata kuliner yang lezat, Kalimantan Selatan juga memiliki kekayaan dengan segudang kesenian tradisional yang dimilikinya. Maka dari itu, kurang lengkap rasanya jika berkunjung ke Kalimantan Selatan bila tidak mengetahui berbagai macam kesenian tradisional yang dimilikinya. Tidak lengkap rasanya jika kita berbicara tentang kesenian tradisional tanpa melibatkan sebuah tarian. Tarian adalah jenis seni pertunjukan yang terdiri dari gerakan-gerakan yang selaras dengan musik pengiringnya. Indonesia sendiri punya lebih dari 300 jenis tarian tradisional yang berasal dari berbagai belahan wilayah dari Nusantara. Tarian daerah Kalimantan Selatan adalah satu dari banyaknya kekayaan budaya milik masyarakat setempat. Tidak hanya berisi gerakan indah, tari tradisional asal Kalimantan, khususnya yang berasal dari daerah Banjar, ini juga disertai dengan ekspresi dan memiliki makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Tradisional dapat dikatakan wujud sebuah budaya di suatu daerah. Berbicara tarian tradisional, tarian tradisional merupakan tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di suatu daerah tertentu. Tarian ini biasanya memiliki berbagai jenis khas yang menonjol falsafah, budaya, dan kearifan lokal setempat. Tarian itu berkembang dan dibudayakan sehingga dapat ditebak bahwa masing-masing daerah akan memiliki keunikan tersendiri, terutama di negeri ini, di mana berkembangnya masyarakat yang seakan tak kenal batas tentang budaya dan keunikannya terkait dengan tari tradisional. Tarian asal Banjar terdiri dari tarian klasik dan klasik rakyat serta tarian tradisi. Berbicara tentang tarian klasik, bisa dikatakan tarian klasik yang ada di daerah Banjar, salah satu diantaranya adalah Baksa Kembang dan Radap Rahayu. Tarian Baksa Kembang. Tarian Baksa Kembang adalah tari klasik dari Keraton Banjar dari Kalimantan Selatan. Tari ini saat itu merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri Keraton Banjar. Sekarang tari Baksa Kembang digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk ditampilkan dalam kegiatan upacara pernikahan. Tari Baksa Kembang menceritakan tentang putri remaja yang cantik jelita sedang bermain-main riang gembira di taman bunga. Penari dari tarian ini dilakukan oleh wanita yang berjumlah ganjil, baik tunggal maupun jamak asal berjumlah ganjil. Gambaran dari tarian ini merupakan kelembutan tuan rumah dalam menyambut dan menghormati tamu, sehingga suasana tariannya agak nampak riang gembira. Nilai yang dapat diambil dari sebuah tarian Baksa Kembang sangat luhur, karena kegiatan menghormati dan menghargai tamu merupakan kegiatan yang mulia. Hal ini merupakan budaya bangsa kita yang harus kita junjung tinggi. Pada mulanya di Banjar, tari Baksa Kembang merupakan banyak versi. Namun, saat ini telah ada kesepakatan dari para pelatih tari seprovinsi Kalimantan Selatan, di mana penari Baksa Kembang
memakai mahkota gajah gemuling yang ditatah kembang goyang. Sepasang bogam ukuran kasil diletakkan pada mahkota, dan untayan kepala muda bernama Halilitan. Menggunakan sepasang kambang kantil, melati, dan kenanga. Itulah yang dipakai oleh para penari baksa kembang. Tari baksa kembang diiringi oleh gamelan dengan irama lagu yang sudah baku, yaitu lagu ayakan dan jangklong atau kambang muni. Tari Radap Rahayu. Tari Radap Rahayu adalah sebuah tarian istana daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang didirikan oleh sejumlah penari wanita dewasa dengan jumlah ganjil. Tari Radap Rahayu merupakan kesenian yang digunakan untuk menyambut tamu sebagai bentuk penghormatan. Tari ini merupakan tari semi klasik Banjar yang sering dalam penyambutan tamu agung dan ditarikan dalam upacara perkawinan, dan para penarinya terdiri oleh para wanita. Tari ini menceritakan tentang kapal Prabayaksa yang kandas di Muara Lok Baintan. Tari ini menggambarkan upacara puja bantan atau tampung tawar. Tujuan tari ini adalah sebagai ucapan rasa bersyukur dan doa agar kapal tidak tenggelam saat itu. Beranjak pada jenis tarian klasik rakyat, di antaranya adalah tari kuda gipang. Tari kuda gipang merupakan salah satu kesenian yang berupa tarian berbaris yang telah lama hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Kesenian ini berasal dari daerah Desa Panggaribuan, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tari kuda gepang atau kerap disebut dengan kuda gipang merupakan salah satu warisan dan kekayaan budaya asli dari Kalimantan Selatan. Kisah sejarahnya tidak dapat terlepaskan dari penampilannya dan tidak boleh terlewatkan. Pada zaman kerajaan, Raja Banjar bernama Lambung Mangkurat yang tersohor akan kesaktiannya hingga ke penjuru negeri, hingga pada suatu hari Lambung Mangkurat berlayar ke tanah Jawa untuk menemui Raja Majapahit dengan kapal Prabayaksa. Lambung Mangkurat lalu bertemu dengan Gajah Mada dan diantaranya Lambung Mangkurat untuk menemui Raja Majapahit. Seminggu sudah berkunjung Lambung Mangkurat di tanah Jawa dan sudah waktunya pamit kembali ke negara Dipa. Sebagai hadiah dari kerajaan Majapahit, diberikanlah satu ekor kuda terbaik di tanah Jawa. Kuda tersebut berwarna putih.
Badannya besar dan tampak sangat gagah. Tumenggung Tatah kemudian menyarankan agar Lambung Mangkurat menunggangi kuda tersebut untuk mengukur kekuatan kuda tersebut. Namun, sang kuda selalu lumpuh setelah Lambung Mangkurat mencoba menungganginya selama 3 kali sebelum masuk ke kapal Prabayaksa. Lambung Mangkurat akhirnya mengangkat kuda tersebut dan mengapitkannya di ketiaknya. Kuda tersebut kemudian menjadi terlihat sangat kecil dan dibawa masuk ke kapal Prabayaksa oleh Lambung Mangkurat menuju negara Dipa. Singkat cerita, layaknya sebuah tarian tradisional, tari kuda Gipang dipertunjukkan pada acara adat istiadat pernikahan maupun acara keagamaan di Kalimantan Selatan. Pada zaman dahulu, tari kuda Gepang merupakan sebuah tarian berbaris di mana gerakan terdiri dari 4 langkah maju dan juga mundur, kiri dan kanan, membuat posisi saling berhadapan, lanjut berbelakangan dan membentuk lingkaran. Tarian dengan ritme energetik yang menggugah semangat para penonton ini masih menyimpan misteri pada beberapa bagian gerakan tarian, di mana ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa terdapat beberapa gerakan yang dilakukan tanpa sadar oleh para penari. Bagi mereka, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pertunjukan tari kuda Gepang tidak lepas dari kekuatan mistis. Kita beranjak ke jenis tarian tradisi. Ada banyak ragam jenis tarian tradisi asal Banjar. Salah satu di antaranya adalah tari Tirik Lalan, Tirik Kuala, Japin Rantauan, Japin Sigam, Japin Anak Delapan, dan lain-lain. Tarian Tirik Lalan merupakan jenis tari tradisional berpasangan atau pergaulan, yaitu penari putra dan putri yang bergaya tirik, yaitu jenis tari yang berasal dari daerah hulu sungai. Tarian Tirik Kuala merupakan jenis tari tradisional yang bergaya tirik, yang jenis tari dan lagu bergaya daerah hulu sungai dengan diiringi lagu Tirik Japin. Japin Rantauan merupakan tari yang diambil dari gerak tari lazim Zafin yang bernafaskan Islam. Ada banyak ragam tari yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Berikut dapat Anda simak di video selanjutnya berbagai jenis tari daerah asal Kalimantan Selatan.